Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini saya akan memberikan penjelasan mengenai mata kuliah kalkulus lanjut dengan materi aturan rantai dan turunan implisit. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama Nurul Hasanah M dengan NPT 21190015. Saat ini saya bersekolah di Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika dengan jurusan Klimatologi. Pada mata kuliah kalkulus lanjut ini, dosen pengampu saya yaitu Bapak Fendi Arifianto, MSI. Baiklah, materi yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini yaitu mengenai yang pertama aturan rantai dan yang kedua turunan implisit. Yang pertama, aturan rantai. Aturan rantai merupakan aturan yang digunakan untuk menyelesaikan turunan fungsi komposisi. Misalnya, Y sama dengan Fx, Gt, dan X sama dengan Gt, dengan F dan G adalah fungsi-fungsi yang dapat diturunkan, maka Y secara tidak langsung adalah sebuah fungsi yang dapat diturunkan terhadap T. Contohnya saja di bawah ini. Jika Fu terdiferensialkan di titik U sama dengan Gx dan Gx terdiferensialkan di X, maka fungsi kompositnya menjadi FOG kali X sama dengan FGX. Maka dalam notasi Leibniz-nya, dy per dx sama dengan dy per du dikali du per dx. Dengan menggunakan aturan rantai ini, maka didapatkan turunan dari fx sama dengan x pangkat n dengan turunannya yaitu n dikali x pangkat n kurang 1. Dalam aturan rantai ini terdapat dua teorema yang berlaku. Yang pertama, teorema A. Teorema A mengatakan andaikan X sama dengan XT dan Y sama dengan YT, maka dapat didiferensialkan di T. Dan andaikan Z sama dengan Fxy, maka dapat didiferensialkan di XT, YT. Maka Z sama dengan Ft secara tidak langsung dapat didiferensialkan di T dengan menggunakan rumus dz per dt sama dengan dz per dx, di mana artinya Z diturunkan terhadap X dikali dx per dt, di mana X diturunkan terhadap T ditambah dz per dy, di mana Z diturunkan terhadap Y dikali dy per dt, di mana Y diturunkan terhadap T. Nah, teorema yang kedua yaitu teorema B. Teorema B menyebutkan bahwa misalkan X sama dengan X S, T dan Y sama dengan Y S, T mempunyai turunan pertama di S, T, dan misalkan Z sama dengan F, Y, maka dapat didiferensialkan di X ST, Y ST. Maka Z secara tidak langsung mempunyai turunan pertama dan dapat digunakan rumus yang pertama. Dicari dulu dz per ds, di mana Z diturunkan terhadap X dikali X diturunkan terhadap S ditambah Z diturunkan terhadap Y dikali Y diturunkan terhadap S. Yang kedua yang perlu dicari yaitu dz per dt, di mana Z diturunkan terhadap X dikali X diturunkan terhadap T ditambah Z diturunkan terhadap Y dikali Y diturunkan terhadap T. Baiklah, untuk menambah pemahaman kita, di sini saya memberikan masing-masing contoh dari dua teorema tersebut. Soal yang pertama yaitu, misalkan Z sama dengan X pangkat 3Y dengan X sama dengan 2T dan Y sama dengan T kuadrat, maka penyelesaian ini dapat menggunakan teorema A dengan menggunakan rumus dz per dt sama dengan Z diturunkan terhadap X dikali X diturunkan terhadap T ditambah Z diturunkan terhadap Y dikali Y diturunkan terhadap T. Nilai Z, X, dan Y itu telah diketahui di soal, maka diturunkan seperti biasa, maka hasil akhirnya diperoleh 40 kali 40T pangkat 4. Nah, untuk teorema B
Untuk soal yang kedua, misalkan W sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat ditambah XY dengan X sama dengan ST, Y sama dengan S kurang T, dan Z sama dengan S tambah 2T. Tentukan nilai dW per dt. Dengan soal ini kita dapat menggunakan teorema B, di mana dW per dt itu sama dengan W diturunkan terhadap X dikali X diturunkan terhadap T ditambah W diturunkan terhadap Y dikali Y diturunkan terhadap T ditambah W diturunkan terhadap Z dikali Z diturunkan terhadap T. Nilai W, X, Y, Z telah diketahui di soal, maka lakukan penurunan seperti biasa sesuai rumus, maka diperoleh hasil akhirnya 2S kuadrat T ditambah S kuadrat dikurang 2ST ditambah 2S ditambah 10T. Lalu yang kedua, materi yang kedua yaitu turunan implisit. Sebelumnya, implisit adalah fungsi yang terdiri dari dua atau lebih variabel, baik variabel bebas maupun variabel terikat, yang berada dalam satu ruas. Variabel ini tidak dapat dipisahkan, apalagi terletak pada ruas yang berbeda, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa turunan implisit merupakan penurunan dari fungsi yang terdiri dari dua atau lebih variabel yang tidak dapat dipisahkan dan juga tidak dapat diletakkan pada ruas yang berbeda. Teorema turunan implisit. Dalam penyelesaian dengan turunan implisit, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, jika hanya mengandung variabel X, maka turunannya dapat dengan X dikali D per dx. Yang kedua, jika hanya mengandung variabel Y, maka turunannya adalah Y dikali D per dx, Y dikali dy per dx. Yang ketiga, jika mengandung variabel X dan Y, maka turunannya adalah XY dikali D per dx ditambah XY dikali D per dy dikali dy per dx. Turunan implisit baru, jika dimisalkan fxy sama dengan 0, maka mendefinisikan Y secara implisit sebagai fungsi dari X. Maka dengan menurunkan fungsi terhadap X, diperoleh fungsi f diturunkan terhadap X dikali do X per do X ditambah fungsi f diturunkan terhadap Y dikali dy per dx sama dengan 0. Maka dapat disederhanakan menjadi dy per dx sama dengan min f diturunkan terhadap X dan fungsi f diturunkan terhadap Y. Baiklah, ini beberapa contoh soal dan pembahasan mengenai dua materi tersebut yang telah saya lampirkan di PowerPoint saya ini. Yang pertama, soal pertama berbunyi, tentukan nilai dy per dx dari persamaan fungsi implisit y, yaitu ax kuadrat ditambah by kuadrat sama dengan 1, b tidak sama dengan 0. Maka untuk penyelesaian dari soal 1 ini dapat didiferensialkan setiap suku terhadap X. Maka diperoleh hasil akhirnya yaitu dy per dx sama dengan min ax per by. Contoh soal yang kedua yang berbunyi, tentukan dy per dx dari fungsi implisit y berikut, yaitu x pangkat 3 dikurang xy ditambah y pangkat 3 sama dengan 1. Dari contoh soal ini dapat dilakukan penyelesaian dengan mendiferensialkan setiap suku terhadap X, sama seperti contoh 1. Maka hasil akhirnya diperoleh dy per dx sama dengan y dikurang 3 x kuadrat per 3y kuadrat dikurang x. Lalu contoh soal yang ketiga berbunyi, cari nilai dy per dx jika y sama dengan pangkat 12 X pangkat 3 dikurang 2X, di mana dalam contoh soal yang ketiga ini dapat dilakukan penyelesaian dengan menggunakan aturan rantai, dengan memisalkan U sama dengan X pangkat 3 dikurang 2X dan Y sama dengan U12. Maka rumus yang digunakan adalah dy per dx sama dengan Y diturunkan terhadap U dikali U diturunkan terhadap X. Maka hasil akhirnya diperoleh 12 dikali X pangkat 3 dikurang 2X pangkat 11 dikali 3X kuadrat dikurang 2. Contoh soal yang keempat yang berbunyi,
Cari nilai dy per dx jika y sama dengan akar dari sin x kuadrat. Maka penyelesaian soal nomor 4 ini dapat digunakan dengan menggunakan aturan rantai dengan memisalkan u sama dengan x kuadrat, a sama dengan sin u, dan y sama dengan a pangkat setengah. Maka eh, maka d u d turunan u terhadap x sama dengan 2x, turunan a terhadap u sama dengan cos u, dan turunan y terhadap a sama dengan 1/2 akar a. Nah, kita dapat menggunakan rumus dy per dx sama dengan y diturunkan terhadap a diturunkan terhadap u, dan u diturunkan terhadap x. Maka diperoleh hasilnya x cos kuadrat per akar sin x kuadrat. Nah, contoh soal yang terakhir yaitu misalkan z sama dengan x kuadrat y dengan nilai x sama dengan s tambah t dan nilai y sama dengan 1 dikurang st. Tentukan nilai dz per ds dan dz per dt. Contoh soal yang kelima ini kita dapat menggunakan aturan rantai, di mana yang perlu kita cari terlebih dahulu yaitu nilai dz per ds dengan menggunakan rumus z diturunkan terhadap x dikali x diturunkan terhadap s ditambah z diturunkan terhadap y dikali y diturunkan terhadap s. Maka hasil yang diperoleh dz per ds sama dengan 2 dikali s tambah d dikali 1 dikurang st dikurang t dikali s tambah t kuadrat. Nah, untuk dz per dt sama menggunakan rumus seperti dz per ds, maka hasil yang akhirnya diperoleh yaitu 2 dikali s tambah t dikali 1 kurang st dikurang s dikali s tambah t kuadrat. Baiklah, pada kesempatan kali ini hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada perkataan maupun perbuatan yang secara tidak langsung maupun secara tanpa sadar yang telah saya lakukan, mohon dimaafkan karena manusia tidak luput dari kesalahan. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.